Ya, selamat siang sahabat Jawa Timur. Jumpa kembali bersama saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo di program Jatim News Today. Breaking news update COVID-19 yang juga disiarkan serentak bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, disiarkan di Suara Sidoarjo. Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk Suara Gresik, Suara Madiun, Malowopati Bojonegoro, dan RGR FM Tulungagung. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Ya, sahabat Jawa Timur, untuk hari ini di edisi hari Rabu 7 Oktober 2020 kita awali dulu untuk mengupdate kabar dari Sidoarjo bersama Ramadan Eka dari Suara Sidoarjo. Ada 4 layanan di Spenduk Capil Sidoarjo yang ditutup untuk sterilis. Ya, bersama dengan Ramadan Eka ya dari Suara Sidoarjo yang mengabarkan bahwa raport penanganan COVID-19 Sidoarjo tunjukkan hasil positif. Rama, silakan dengan laporan selengkapnya. Baik, perkembangan percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo beberapa pekan terakhir menunjukkan hasil yang positif. Hal itu disampaikan oleh Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo pada Selasa 6 Oktober dalam acara webinar Kupas Tuntas COVID-19 bersama RSUD Sidoarjo. Hudiono mengatakan jika Kabupaten Sidoarjo saat ini sedang berada di zona orange dan indikator menunjukkan bahwa Sidoarjo sudah sangat dekat untuk menjadi zona kuning. Dilihat dari indikator penanganan COVID-19, Sidoarjo tinggal 0,18% lagi masuk dalam kategori zona kuning. Yang menambahkan jika semua indikator keberhasilan pembangunan daerah saat ini juga tidak bisa lepas dari indikator penanganan COVID-19. Karenanya semua pihak harus ikut menaruh perhatian lebih dalam upaya penanganan ini. Pihak asal Tanggulangin ini juga mengapresiasi tim Satgas COVID-19 Sidoarjo yang menurutnya bekerja dengan luar biasa. Dengan kerja kerasnya, tingkat kesembuhan COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo berada di angka 84,54%, di atas angka rata-rata provinsi dan nasional. Budiono juga menjelaskan jika semua pihak di Kabupaten Sidoarjo sudah terlihat kompak dalam mencegah penularan COVID-19, mulai dari Forkopimda, TNI, Polri, dan masyarakat. Himbauan protokol kesehatan yang gencar dilakukan menunjukkan hasil yang sangat positif. Sidoarjo sendiri menjadi daerah yang paling banyak melakukan operasi justisi di Jawa Timur, dan hal itu terbukti mampu menekan penyebaran COVID-19. Sebagai tambahan sahabat, untuk data persebaran kasus COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo per 5 Oktober 2020, ada 6.531 orang yang terkonfirmasi positif, 571 orang dalam perawatan, dan 5.521 orang sembuh. Sementara 439 orang meninggal dunia. Demikian saya Ramadan Eka melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Rama. Dan sahabat, selanjutnya kita juga akan bergabung bersama Andriani dari RGR FM Tulungagung yang mengabarkan bahwa kerjasama pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan masyarakat di era new normal. Andriani, silakan dengan laporan selengkapnya. Iya, selamat siang Mbak Tika. Ini melaporkan dari Kabupaten Tulungagung. Menuntaskan pandemi COVID-19 bukan hanya menjadi tugas pemerintah semata. Peran warga masyarakat melaksanakan protokol kesehatan juga sangat diperlukan. Warga masyarakat dan pemerintah harus solid, gotong royong melawan COVID-19. Selalu memakai masker dengan benar, rajin mencuci tangan, selalu menjaga jarak, dan tentunya juga mematuhi peraturan pemerintah di era new normal yang sudah dirasakan seperti saat ini. Sejauh ini masyarakat Tulungagung yang melakukan pengurusan surat-surat di posko gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 masih didominan mereka yang mengurus untuk surat izin kegiatan. Surat izin kegiatan yang diajukan di posko gugus tugas ini diwajibkan 7-14 hari sebelum hari pelaksanaan. Pengurusan surat izin ini tidak dikenakan biaya sama sekali. Untuk itu diharapkan masyarakat selalu mematuhi peraturan yang sudah ditentukan. Pemerintah Kabupaten Tulungagung juga mengucapkan terima kasih kepada warga masyarakat yang sudah mematuhi peraturan di era new normal. Semoga dengan tertib peraturan dalam menjalankan peraturan administrasi dan patuh pelaksanaan protokol kesehatan tidak berhenti sampai di sini saja. Meskipun tingkat kesembuhan di Kabupaten Tulungagung sudah mencapai di angka 93,7%. Apalagi di hari ini kemarin, Selasa 6 Oktober 2020, masih terjadi penambahan 8 orang kasus baru COVID-19. Bersama-sama, mari kita tingkatkan tertib melaksanakan protokol kesehatan sebagai kunci awal pencegahan COVID-19 agar tidak meluas. Demikian, saya Andriani dari 90,1 RGR FM melaporkan untuk Jatim News Today.
Baik, terima kasih Andriani dan sahabat Jawa Timur. Selanjutnya kita juga akan mengupdate kabar dari Pamekasan bersama Holik Maulidi dari Larita FM. Sembuh bertambah 2 orang, namun 3 orang terkonfirmasi positif COVID-19 di Pamekasan. Holik, silakan dengan laporan selengkapnya. Baik, Atika. Meski terdapat tambahan pasien COVID-19 sembuh 2 orang, namun dikonfirmasi positif COVID-19 kembali bertambah 3 orang di Kabupaten Pamekasan, sehingga kembali menjadi 17 orang pasien COVID-19 sedang dirawat dengan total pasien sembuh sebanyak 293 orang. Sigit Priyono sebagai juru bicara Satuan Tugas atau Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Pamekasan memberikan keterangan tertulis. 2 orang pasien COVID-19 yang sembuh berinisial F berusia 38 tahun berjenis kelamin perempuan asal Kecamatan Pegantenan, dan pasien asal Kecamatan Pamekasan usia 28 tahun berjenis kelamin perempuan. Selain ada pasien yang sembuh, Sigit menambahkan terdapat 3 warga Pamekasan lagi dikonfirmasi positif COVID-19. Mereka berinisial Z, usia 53 tahun, jenis kelamin laki-laki, asal Kecamatan Galis. Inisial S, usia 20 tahun, jenis kelamin perempuan, asal Kecamatan Pedemawu. Dan inisial E, usia 47 tahun, jenis kelamin perempuan, asal Kecamatan Pamekasan. Sebagai informasi tambahan, berdasarkan peta sebaran jumlah suspek COVID-19 di Kabupaten Pamekasan sebanyak 902 orang. Di antaranya sedang dalam pengawasan 27 orang, selesai pengawasan 820 orang, dan meninggal dunia 55 orang. Sedangkan dari sebanyak 341 orang positif COVID-19 di Kabupaten Pamekasan, 31 orang lainnya meninggal dunia. Demikian laporan dari Holik Maulidi Larita FM mengabarkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Holik dan sahabat Jawa Timur. Kita selanjutnya juga akan bergabung bersama Dea Maudi. Kali ini masih dari Larita FM ya, Pamekasan. Mengabarkan Kodim 0826 bersama Forkopimda Pamekasan bagikan 500 paket sembako dan masker kepada kaum duafa terdampak COVID-19. Dea, silakan. Baik, terima kasih Atika. Kodim 0826 bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Pamekasan bagikan 500 paket sembako dan masker kepada kaum duafa terdampak COVID-19. Setkom Infanteri Tejo Baskoro Komandan Kodim atau Damdim 0826 Kabupaten Pamekasan mengatakan pembagian 500 paket sembako dan masker ini dilakukan untuk membantu meringankan perekonomian dan kebutuhan pangan kaum duafa, khususnya masyarakat Pamekasan yang kurang mampu dan saat tengah terdampak COVID-19. Tejo menyampaikan pembagian paket sembako ini dibagikan pada 4 titik, diantaranya di pertigaan, depan pintu masuk Kodim 0826 Pamekasan, di Jalan Kesehatan, di area Bundaran Arek Lancor, Jalan Panglima Sudirman, dan di depan Pasar Sore Jalan Diponegoro. Tejo berharap mudah-mudahan dengan adanya bantuan paket sembako dan masker ini, masyarakat dapat terbantu kebutuhan ekonominya, dapat dijauhkan dari penularan coronavirus, dapat selalu menjaga kesehatan setiap waktunya, sehingga dapat ikut melindungi keluarga masing-masing saat pulang ke rumah. Demikian, saya Dea Maudi melaporkan untuk Jatim News Today. Kembali ke Atika. Ya, terima kasih Dea. Dan sahabat, kita juga akan bergabung bersama Risma Erina dari Persada FM Kabupaten Blitar. Baru sebulan balik ke pesantren, 3 santri positif COVID-19. Risma, silahkan. Ya baik, baru 1 bulan kembali beraktivitas di pondok pesantren, 3 santri di Kabupaten Blitar ini terkonfirmasi positif COVID-19. Ketiganya merupakan warga Desa Jaten, Desa Kalibota, dan Desa Kolomayan, Kecamatan Wonogiri. Juru bicara tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Blitar, Krisna Yukti mengatakan, selain 3 santri, 1 orang warga Desa Kaliboto lain juga terkonfirmasi positif. Dari hasil tracing yang bersangkutan diketahui berkontak erat dengan pasien positif klaster pondok pesantren. Termasuk 4 orang klaster pondok pesantren, ini terdapat tambahan 9 kasus positif COVID baru. Dengan tambahan 9 kasus baru, jumlah kasus positif COVID di Kabupaten Blitar hingga 6 Oktober sebanyak 616 kasus, rinciannya 536 orang sembuh, 46 orang meninggal dunia, 18 orang menjalani perawatan di rumah sakit dan selebihnya diisolasi. Demikian saya Risma Erina dari LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News. Baik, terima kasih Risma. Sahabat, kita juga akan bergabung bersama Isyatun Haniah untuk selanjutnya dari Suara Gresik. Kapolsek Manyar dan gugus tugas COVID-19 bubarkan parade sound system di masa pandemi COVID-19.
Silakan Isiatun dengan laporan selengkapnya. Kapolsek Manyar AKP Jumbo Kantason SIK bersama Satgas COVID-19 Manyar membubarkan parade sound system yang diselenggarakan oleh pecinta sound system Gresik di Jalan Raya Sembayat, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Hal tersebut dilakukan karena tidak mengantongi izin dan dapat memicu orang untuk berkerumun karena diperkirakan akan dihadiri sekitar 50 lebih komunitas yang akan mengikuti parade tersebut. Dimulai dari pukul 10 pagi, parade dimulai dengan adu suara dari para pemilik sound system yang akhirnya mengundang para warga berkumpul di tepi tenda hingga menyebabkan kumpulan massa tanpa physical distancing. Kapolsek Manyar bersama Satgas COVID-19 mendatangi lokasi dan langsung meminta surat izin keramaian, namun panitia tidak bisa menunjukkan. Mereka kemudian diberikan sosialisasi edukasi tentang larangan kerumunan di masa pandemi COVID-19. Sahabat, berikut saya informasikan perkembangan COVID-19 di Kabupaten Gresik per tanggal 6 Oktober 2020. Sebanyak 2.902 orang telah dinyatakan sembuh dari 3.326 orang yang terkonfirmasi COVID-19. Sebanyak 222 masih dalam perawatan, sedangkan 202 orang lainnya dinyatakan meninggal dunia. Saya Syatun Hania dari Suara Gresik melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Isiatun dan sahabat. Kita juga akan bergabung bersama Ica Puspita dari Mahardika FM Kota Blitar. Protokol kesehatan COVID-19 berlaku ketat pada pelaksanaan tes SKB CPNS 2019 Kota Blitar. Ica, silakan. Ya, silakan Ica dengan laporan selengkapnya. Ya, kita akan bergabung bersama Ica Puspita dari Mahardika FM Kota Blitar. Ya, belum bisa tersambung ya dengan Ica Puspita. Selasa 6 Oktober 2020, pemerintah Kota Blitar menyelenggarakan tes SKB CPNS 2019 di salah satu hotel Tulungagung. Tes SKB diikuti 532 peserta yang dinyatakan lolos seleksi kompetensi dasar SKD Februari lalu. Suyoto, Kepala Badan Kepegawaian BKD Kota Blitar mengatakan, karena dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19, terdapat beberapa aturan dan kebijakan baru pada tes SKB CPNS 2019. Di antaranya peserta wajib membawa surat rapid test, memakai masker, face shield, dan sarung tangan. Sebelum memasuki ruang ujian, peserta juga harus melalui beberapa pos pemeriksaan, di antaranya pos pengecekan suhu badan, penyerahan surat rapid test, tempat cuci tangan, penitipan barang, dan pos registrasi. Peserta yang suhu badannya di atas 37,3 derajat Celcius dan hasil rapid testnya reaktif akan mengikuti ujian di ruang isolasi. Sedangkan untuk menghindari kerumunan, pelaksanaan ujian dibagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama dilaksanakan pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, sesi kedua pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, dan sesi ketiga pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Suyoto menegaskan dari total peserta, hanya 510 peserta yang mengikuti tes di Tulungagung, sedangkan sisanya mengikuti tes di kantor BKB region terdekat dari domisili peserta. Selain itu juga terdapat 1 peserta yang mengikuti reschedule dari BKN karena positif COVID-19. Yang bersangkutan merupakan warga Kelurahan Tanjung Sari namun berdomisili di Yogyakarta. Untuk kami menerapkan protokol kesehatan dengan ketat ya, karena pandemi masih seperti ini. Yang pertama, kami sudah mengantisipasi bahwa semua peserta pakai masker, face shield, sarung tangan. Ica Puspita, Mahardika. Baik Ica, terima kasih. Dan sahabat Jawa Timur, kita akan update kabar dari Madiun, kali ini bersama Ben Chandra dari Suara Madiun. Kabar baik, ada 3 penambahan kasus sembuh dan tidak ada penambahan kasus konfirmasi COVID-19. Ben, silahkan. Sahabat Jatim News Today, terdapat penambahan 3 kasus sembuh pasien COVID-19 di Kota Madiun, yakni dari pasien nomor 93, 101, dan 135. Tambahan ini menjadikan total kesembuhan menjadi 116 orang dari 137 total kasus konfirmasi atau sebesar 84,67%. Masyarakat terus dihimbau untuk selalu memakai masker dan menerapkan protokol kesehatan dibarengi dengan penguatan imunitas tubuh dengan mengonsumsi makanan bergizi
nutrisi, serta olahraga. Kasus sembuh pertama nomor 93 berinisial B, 65 tahun, berjenis kelamin perempuan, warga Kelurahan Tawangrejo. B terkonfirmasi COVID-19 pada 9 September yang lalu. Sedangkan kasus sembuh kedua nomor 101 berinisial S, 71 tahun, berjenis kelamin laki-laki, warga Kelurahan Tawangrejo. S terkonfirmasi COVID-19 pada 15 September yang lalu. Dan selanjutnya, kasus sembuh ketiga nomor 135 berinisial YAP, 28 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan bertempat tinggal di Kelurahan Kartoharjo. YAP merupakan warga Kabupaten Nganjuk dan bekerja di Kota Madiun. Itu terkonfirmasi COVID-19 pada 1 Oktober yang lalu. YAP merupakan kontak kasus nomor 118 yang sempat bepergian bersama ke Kota Surabaya untuk urusan pekerjaan. Hingga saat ini, total kasus konfirmasi di Kota Madiun berjumlah 137 orang dengan 116 diantaranya telah sembuh. 14 orang lainnya masih dalam perawatan dan 7 orang meninggal dunia. Saya Ben Chandra, Radio Suara Madiun untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Ben. Dan terakhir kita juga akan bergabung bersama Iwan Siswoyo dari LPPL Malowopati Bojonegoro. Update sebaran COVID-19 di Bojonegoro, ada pasien sembuh 4 orang dan penambahan baru 4 orang. Iwan, silakan. Ya, sahabat, jumlah orang sembuh dan kasus baru di Bojonegoro pada Selasa kemarin ada penambahan baru 4 orang dan sembuh 4 orang. Kabag Humas dan Protokoler Pemkab Bojonegoro Masyirin menjelaskan, kasus konfirmasi positif Selasa kemarin dinyatakan sembuh 4 orang. Mereka berasal dari Kecamatan Burno 1 orang, Kecamatan Margomulyo 1 orang, dan Kecamatan Sumberjo 2 orang. Selain itu, ada penambahan baru 4 orang dari Kecamatan Burno 1 orang, Kecamatan Kepoh Baru 1 orang, Kecamatan Bojonegoro 1 orang, dan Kecamatan Trucuk 1 orang, sehingga kasus konfirmasi positif 40 orang. Untuk konfirmasi positif kumulatif sebanyak 459 orang, meliputi aktif atau dirawat saat ini 40 orang, sembuh 370 orang, dan meninggal dunia 49 orang. Sebagai upaya untuk menekan penyebaran COVID-19, masyarakat masih terus diimbau untuk menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Demikian Iwan Siswoyo LPPL Malowopati FM Bojonegoro untuk Jatim News Today. Ya, dan informasi yang disampaikan oleh Iwan Siswoyo, info terakhir yang bisa kita bagikan untuk Anda semua sahabat Jawa Timur di program Jatim News Today, Breaking News Update COVID-19 untuk edisi hari ini. Anda bisa ikuti setiap Senin sampai Sabtu jam 11.05 waktu Indonesia Barat yang juga disiarkan serentak bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, Suara Madiun, Malowopati Bojonegoro, dan RGR FM Tulungagung. Sekaligus saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo. Saya pamit dulu ya sahabat dan selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.